Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan pembacaan kitab Hasyiah Al-Bajuri, yaitu Hasyiah kitab Fathul Qorib ya. Ini sekarang masih menjelaskan pendahuluan dari kitab Fathul Qorib. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu Abu Abdillah. Ya. Hadhihi kinayatu sarih. Ini kurang alif ya. Kunyatu ya. Hadhihi kunyatu sarih, ini benar. Kata Abu Abdillah di dalam kitab Fathul Qorib itu merupakan nama kunyah dari penulis Fathul Qorib. Sarih ini yang dimaksud tentunya Ibnu Qasim Al-Ghazi. Wahia ini diberi pengertian oleh Bajuri. Kunyah itu apa? Diberi pengertian. Wahia maksud diradwi abin au umin ya, ini au ini. Au ibnin au bintin au ammin au amma au kholin au kholah. Ini mestinya au, ini salah ya. Nama kunyah adalah nama yang dimulai dengan beberapa kata tertentu. Bisa abun, ayah, bisa umun, ibu, ibnun anak laki-laki, bintun anak perempuan, saudara laki-laki, ayah, amah, saudara laki-laki, ibu, khol, saudara laki-laki, saya ulangi ya, saudara, itu dari jalur ayah ya, saudara laki-laki ayah, amah saudara perempuan ya, saudara perempuan ayah. Kalau khol, saudara laki-laki ibu, kholah, saudara perempuan ibu. Jadi bahasa Arab itu saudara ibu dan saudara ayah itu dibedakan bahasa Arabnya. Kalau kita di negara kita atau di daerah kita kan sama ya. Kalau di bahasa Arab berbeda. Qauluhu Muhammadun ismuhul karim. Kata Muhammad di dalam Fathul Qorib itu yang dimaksud adalah nama ya. Nama dari penulis Fathul Qorib. Nama yang agung. Jadi punya kunyah Abu Abdillah. Artinya ayah Abdullah. Ini biasanya ya Abdullah ini anaknya. Seorang yang menjadi ayah dari anak yang bernama Abdullah. Kemudian nama aslinya adalah Muhammad. Qauluhu Ibnu Qasim sifatun li Muhammadin. Kata Ibnu Qasim adalah sifat dari kata Muhammad ya. Muhammad yang merupakan nama asli dari penulis Fathul Qorib. Wa Qasimun ibnu abihi. Qasim adalah nama ayahnya. Jadi penulisnya Muhammad putra dari Qasim. Wa hamzatu ibnin tuhdafu idza waqa'at baina alamaini mudzakkaraini. Tsanihima abun lil awal. Walam yaqa awwala satrin. Ini mengenai kaidah penulisan ya, kaidah penulisan. Kata ibnun ya, kata ibnun ini kadang hamzahnya dibuang, kadang ada hamzahnya. Kata ibnun hamzahnya dibuang itu bila terletak antara dua nama laki-laki dan nama yang kedua adalah ayah dari nama yang pertama dan tidak berada di sater pertama. Sater itu ya separuh syair itu namanya sater. Separuhnya namanya sater. Jadi Muhammad Ibnu Qasim ini mestinya hamzahnya dibuang ya. Tidak ada hamzahnya mestinya. Mengapa? Karena sesuai kaidah tadi. Ibnu ini terletak antara dua nama laki-laki, yaitu Muhammad dan Qasim, ini dua nama laki-laki. Kemudian nama yang kedua yaitu Qasim adalah ayah dari nama yang pertama yaitu Muhammad. Dan kalimat ini juga tidak berada dalam sater yang pertama. Permulaan sater. Oleh karena itu ini hamzahnya mestinya dibuang. Qauluhu asy-Syafi'i nisbatun lil Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Liqaunihi kana yata'abbadu ala madhabihi. Dan kata Syafi'i di Fathul Qorib itu maksudnya nisbat ya, nisbat ke Imam Syafi'i. Mengapa penulis Fathul Qorib dinisbatkan ke Imam Syafi'i? Karena beliau beribadah sesuai madhab Imam Syafi'i. Wan nisbatu, jadi Syafi'i artinya orang yang beribadah dengan madhab Imam Syafi'i.
Wa nisbatu ila Syafi'i Syafi'iyun la Safawiyun. Nah, Asy-Syafi'i ini kan julukan dari Imam Syafi'i ya. Syafi'i ini sebenarnya bukan nama, ini nisbat ke kakek ya, nisbat ke kakek. Jadi Syafi'i itu artinya orang yang merupakan cucu dari Syafi'. Jadi Imam Syafi'i sendiri itu julukannya Syafi'i. Nah, sekarang kalau ada orang yang dinisbatkan ke Imam Syafi'i bagaimana? Padahal Syafi'i sendiri itu adalah nisbat. Nisbat itu kan satu kata yang diberi ya tasdid ya. Jadi ya yang di terakhir ini namanya ya nisbat. Syafi'i sudah nisbat, kemudian ada orang yang dinisbatkan ke Syafi'i, itu bagaimana caranya? Itu ternyata sama ya, secara aturan nisbat ke nama yang bernisbat ya, menisbatkan nama ke nama lain yang juga dinisbatkan itu bentuknya sama. Oleh karena itu nisbat ke Syafi'i ya Syafi'i, tidak Syaf'awi. Wa in qala bihi ba'duhum, walaupun ada sebagian orang yang berpendapat demikian, ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa orang yang dinisbatkan ke Syafi'i itu ditulis dengan Syaf'awi. Li ini barangkali kurang lam ya. Yang menyimak dengan kitabnya mohon dikoreksi ya. Li anal qaidah anal mansub lil mansub yu'ta bihi ala suratil mansubi ilaih. Jadi penulis Fathul Qorib dinisbatkan ke Syafi'i. Itu cara menulisnya bagaimana? Kaedahnya bagaimana? Kaedahnya adalah orang yang dinisbatkan kepada kata yang sudah dinisbatkan maka ditulis sama persis seperti kata yang dinisbatkan itu. Jadi mansub ilaih ini maksudnya Syafi'i ya. Imam Syafi'i itu mansub ilaih. Kalau al-mansub ini penulis Fathul Qorib. Jadi penulis Fathul Qorib dinisbatkan ke Imam Syafi'i itu menulisnya sama dengan mansub ilaih yaitu Syafi'i. Lakin ba'da hadfil ya'i minal mansubi ilaih wa itsbati badaliha fil mansub. Jadi ya-nya ya, huruf ya yang setelah ain ini itu bukanlah ya yang ada di ya Imam Syafi'i. Jadi As-Syafi'i itu kan ada ya-nya ya. Imam Syafi'i itu kan ada ya-nya. Kemudian penulis Fathul Qorib dinisbatkan ke Syafi'i ini. Maka caranya adalah ya di Syafi'i ini dibuang menjadi Syafi', lalu diberi ya yang baru ya, diberi ya yang baru. Ya yang baru ini adalah ya untuk mansub ya. Jadi ya-nya mansub ilaih dibuang, kemudian diganti dengan ya yang baru. Ini sebenarnya ya kalau mau belajar fikih ya tidak terlalu ada gunanya yang seperti ini. Walidha qala fil khulasah wa mithlahu mimma hawahu difwata. Oleh karena ada kaidah seperti ini, maka Ibnu Malik dalam Nadham Alfiyah beliau menuliskan wa mislahu mimma hawahu dif. Jadi kalau ada mansub ilaih yang sudah ada ya-nya, maka ya-nya harus dibuang, kemudian diganti dengan ya nisbat yang baru. Qauluhu taghammadahullahu ay ghammadahu wa ammahu li'anna taghmida fil asli idkhalu sayhi fil ghimdi. Kalimat taghammadahullahu dalam Fathul Qorib itu artinya adalah semoga Allah meratakan ya. Semoga Allah meratakan kepada penulis Fathul Qorib. Jadi mengapa taghammada ini berarti meratakan? Sebab mana asli dari taghmid ya, adalah memasukkan pedang ke dalam sarungnya, Wal muradu minhu lazimuhu wa huwa ta'mim. Jadi memasukkan pedang ke dalam sarung itu kan menyeluruh ya, semua pedang tertutup ya. Semua pedang tertutup.
Itu artinya menyeluruh. Jadi makna aslinya adalah memasukkan pedang ke sarung, tapi yang dimaksud adalah menyeluruh, tertutup secara menyeluruh. Yang diambil kata menyeluruhnya, merata, yang diambil kata meratanya. Jadi ini artinya adalah merata. Qauluhu rahmatahu ay bi ihsanihi. Semoga Allah meratakan rahmatnya kepada penulis kitab Fathul Qorib. Rahmat di sini artinya bisa bermacam-macam ya. Yang pertama bisa diartikan dengan kebaikan Allah. Jadi semoga Allah meratakan kebaikannya kepada penulis Fathul Qorib. Kalau rahmat diartikan kebaikan Allah, fahiyya ala ya ini. Ini mestinya ain ya. Fahiyya ala hadza sifatu fi'lin. Kalau rahmat diartikan kebaikan, berarti rahmat adalah sifat fi'il, sifat yang berupa perbuatan ya. Kebaikan, berbuat baik itu kan perbuatan. Au bi iradati ihsanihi fahiya ala hadza sifatu dzat. Rahmat ini juga bisa ini ada baknya ya. Taghammadahullahu bi rahmatihi, ini ada baknya ya. Ini baknya malah tidak kelihatan, sembunyi. Kata rahmat juga bisa diartikan dengan menginginkan baik ya, berkehendak baik. Kalau diartikan dengan berkehendak baik, berarti rahmat tidaklah sifat fi'il, tidaklah sifat perbuatan, melainkan sifat zat, sifat dari zat Allah. Jadi rahmat itu apakah sifat fi'il atau sifat zat itu tergantung artinya. Kalau diartikan dengan ihsan, maka termasuk sifat fi'il. Kalau diartikan dengan iradatul ihsan, berkehendak baik, maka diartikan dengan sifat zat. Ini terima kasih yang sudah subscribe ke channel ini. Kemudian di halaman selanjutnya, fa'alal awal ya juzu ayyuqala Allahumma juma'na fi mustaqarrir rahmah. Kalau kita mengikuti pendapat yang pertama yang mengatakan rahmat adalah kebaikan Allah, maka kita boleh berdoa, ya Allah, kumpulkanlah kami dalam tempat rahmatmu, dalam tempat menetapnya rahmatmu. Ini boleh diucapkan kalau kita mengikuti makna yang pertama tadi. Li'anna mustaqarraha bimaknal ihsan al jannatu. Mengapa ini diperbolehkan? Karena tempat rahmat adalah surga. Tempat kebaikan Allah adalah surga. Jadi kita mendoakan, ya Allah, tempatkanlah kami di tempat kebaikanmu, itu artinya kita berdoa agar Allah menempatkan kita di surga. Wa ala tsani la yajuzu dzalik. Tapi kalau kita memaknai rahmah dengan iradatul ihsan, dengan kehendak kebaikan, maka doa ini tidak boleh diucapkan. Li'annaha bihadzal makna qaimatun bidzatihi ta'ala wa la jitima'a fiha. Karena kalau kita memaknai rahmat dengan kehendak baik itu ada dalam diri Allah, ada dalam zat Allah, dan kita tidak mungkin berkumpul dalam zat Allah. Kita tidak mungkin berdoa, ya Allah, kumpulkanlah kami di dalam zatmu, di dalam tubuhmu, itu kan tidak mungkin. Jadi doa ini boleh saja dibaca, boleh saja diucapkan dengan syarat rahmat di kata ini diartikan dengan kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wallahu a'lamu bishawab.